Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 54. Di awal video ini kita beralih ke sekte Jongnam, di mana Master Hakun yang diutus oleh Tuan Changxin untuk mengabarkan jika Shaolin telah diserang oleh Hippen 9 Demon Lord dan keluarga Hua telah mengerahkan pasukan mereka tengah mengobrol dengan ketua sekte Jongnam yang disebut dengan Master Hakyu. Untungnya berkebalikan dengan reaksi ketua sekte Monhua yang tak ingin bekerja sama dengan aliansi Raighouse. Master Hakyu bisa memahami situasinya dengan baik, yang mana dengan wajah seriusnya Master Hakyu menuturkan, "Hakun, sepertinya kau benar. Sekarang bukan saatnya untuk diam saja. Pasti ada alasan dari pergerakan serentak ini. Apa berita ini juga sampai pada Monhua?" Master Hakun yang merasa sedikit lega berkata, "Benar, aliansi Raighouse mengirim Said dan Okyang di waktu yang sama." Master Hakyu yang bisa menduga respon ketua sekte Monhua pun berkata, mempertimbangkan kepribadian Okyon, Monhua mungkin tak akan bergerak meski krisis di Sanggi ini mungkin terlalu besar." Namun belum sempat Master Hakyu bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh sebuah teriakan jika ada musuh yang menyerang dari luar. Ternyata teriakan tersebut memang benar adanya, di mana para murid sekte Jongnam nampak tak berdaya di hadapan penyerangnya. Bahkan seorang murid sekte Jongnam yang ketakutan tak mampu menggerakkan tubuhnya setelah melihat rekan sekaligus junior seniornya dibantai dengan begitu mudahnya. Tubuhnya lemas tak berdaya di saat otaknya berpikir, "Rekan-rekanku dicabik-cabik seperti kertas. Bagaimana ini bisa terjadi? Senior Yongjun yang selalu ceria, Junior Heorim yang selalu latihan denganku di pagi hari. Siapa sangka mereka mati semudah itu." Melihat murid tersebut begitu ketakutan, pelaku penyerangnya yang ternyata adalah Eunryong, bawahan langsung Yeon Junghyuk, sang Hippen 9 Demon Lord, hanya menatapnya datar sembari menuturkan, "Kau ketakutan? Aku tidak suka menghabisi pengecut yang tak punya niat bertarung. Tapi hari ini berbeda. Aku akan menghabisimu dengan cepat." Tepat setelah mengatakan itu, Eunryong pun mengayunkan tangannya ke arah murid tersebut, sama seperti apa yang dilakukannya terhadap murid-murid Jongnam yang sebelumnya. Namun, sepersekian detik sebelum tangannya itu menggapai murid tersebut, Master Hakyu muncul menahannya, yang membuat Eunryong merasa bersemangat karena akhirnya Swordmaster ketua sekte Jongnam muncul di hadapannya. Akan tetapi, baru saja Eunryong tersenyum senang akan hal itu, Master Hakun menyerangnya dari atas, yang buatnya langsung melompat menghindarinya. Bersamaan dengan Master Hakun yang bertanya dengan kesalnya, "Bajingan, beraninya kau melakukan ini pada murid kami? Siapa kau?" Eunryong yang mendarat ke dekat pasukannya pun menuturkan, "Kau pasti Hakun, Sword Saiyan Jongnam. Bukankah kau bagian dari aliansi Raighouse? Mungkinkah mereka mengirimmu kemari?" Respon mereka lebih cepat dari yang kukira. Melihat kemunculan dua master sekte Jongnam, tuan muda keluarga Demonic Pet Hua Muryong yang merasa agak cemas pun bertanya padanya, "Pergerakan mereka tak boleh diremehkan. Apa Anda bisa mengatasinya sendiri? Jika kita akan memusnahkan Jongnam, bukankah lebih baik untuk menggerakkan seluruh pasukan kita?" Mendengar pertanyaannya, Eunryong pun berbalik menatapnya, tersenyum berkata, "Jangan khawatir tuan muda. Jumlah itu bukan hal yang pasti dalam pertarungan bagi orang yang telah mencapai level tertentu. Jadi, tolong percaya saja pada saya dan perhatikan situasinya. Pasukan kita hanya perlu mengepung dan mengejar para serangga yang lari. Lalu seluruh kredit atas pemusnahan Jongnam akan jadi milik Anda, tuan muda." Tentu saja, apa yang dikatakan Eunryong membuat anggota pasukannya terkejut, hingga tuan muda Hua Muryong yang takut untuk menyanggahnya pun hanya bisa membalas, "Baiklah, jika Elder Golden Spirit berkata seperti itu, maka aku akan mengikutinya." Seketika itu juga, Master Hakun yang merasa diremehkan memegang erat pedangnya berteriak, "Dasar sampah! Beraninya kau berkata seperti itu dengan mulut kotormu itu." Mendengar teriakannya,
Eunryong yang berniat membuktikan dirinya pun mengeluarkan energinya sembari menuturkan, entah itu omong kosong atau ramalan, kita akan segera mengetahuinya. Kalau begitu, mari kita lihat squad apa kalian ini. Ini lebih baik menghabisi 2 trip flower conversion master akan memberikan kredit yang besar. Ya kalian ini menyerang, lakukanlah bersamaan. Aku benci membuang-buang waktu. Melihat energi yang dikeluarkannya, Master Aku dan Master Hallyu yang sungguh tak menduganya pun sontak bertanya-tanya, bagaimana bisa energinya sekotor itu. Bahkan Master Hallyu yang bisa menebak dampak pertarungannya pun segera meminta Master Hakun untuk membawa para muridnya ke sekte Monhua sebelum pengepungannya selesai. Yang tentu saja mengejutkan Master Hakun sendiri. Apa yang Anda maksud? Kita harus bertarung dan menghancurkannya bersama. Dengan wajah seriusnya, Master Hallyu menjelaskan, tidak Haun, aku pikir aku mengerti tingkat ekstrim Demon Master dari 3 keluarga Demonic. Tapi, aku tak bisa menilai identitas ataupun level pria ini jika dia bertindak sendiri. Para ekstrim Demon Master lainnya pasti pergi ke Monhua. Mereka menyerang 2 tempat secara bersamaan. Strategi ini seperti menjaga sekte lain pergi jika sekte yang lainnya sudah hancur. Sekarang, karena kita tahu pasukan mereka dibagi, kita akan bergabung dengan Monhua dan mengalahkan mereka satu persatu. Tepat setelah Master Hallyu menjelaskan hal itu, Eunryong yang tak bisa diam saja melihatnya pun tentu langsung menyerangnya. Bahkan, meski Master Hallyu berhasil menangkisnya, Eunryong kembali menyerangnya tanpa jeda. Sehingga Master Hallyu yang harus fokus dengannya pun menahannya sembari meneriaki Master Hakun untuk menjaga para muridnya. Seketika itu juga, Master Hakun yang tak punya pilihan lain pun bergegas pergi sembari berteriak, seluruh murid Jongnam, ikuti aku. Lihat kepergiannya, Eunryong yang kini berhadapan 1 lawan 1 dengan Master Hallyu pun tersenyum menuturkan, bahkan kalian berdua ini tuh tak akan mampu. Tapi, kau pikir kau bisa menghadapiku sendirian ya? Bukankah kau sudah merasakan kekuatanku dari serangan pertama? Alih-alih menjawabnya, Master Hallyu hanya terdiam menatapnya berpikir, benar. Energi demoniknya melebihi kimiliku. Dia memang jelas lebih kuat dariku. Sudah lama aku tidak merasakan tekanan ini. Kemungkinan untuk kalah di hidupku. Tapi aku harus bertahan sampai seluruh muridku dievakuasi. Dengan pikiran seperti itu, Master Hallyu pun menggenggam erat pedangnya sembari berkata, kau akan membayar harga karena telah meremehkan pedang Jongnam. Eunryong yang semakin bersemangat pun tertawa membalas, bagus, coba hibur aku. Di saat yang sama, pasukan keluarga Hua juga tak tinggal diam, di mana mereka segera mengejar para murid sekte Jongnam. Yang itu membuat Master Hakun yang memimpin para murid tersebut mengumpat dalam hatinya. Ia sudah menduga akan hal ini, tetapi ia tak menyangka jika pasukan keluarga Hua akan mengejarnya secepat ini. Oleh karena itu, saat seorang murid bertanya kepadanya apa yang harus mereka lakukan, Master Hakun memberitahu mereka untuk terus kabur dan berlari dan jangan melihat ke arah belakang karena ia akan menahan pasukan keluarga Hua di sana. Bahkan, meski ia melihat ledakan energi besar dari arah pertarungan Master Hallyu, Master Hakun yang tak bisa berbuat banyak hanya bisa mendoakan keselamatannya. Kemudian, di saat Monhua dan Jongnam terjebak dalam kobaran perang, karena keluarga Hua mengirim serangan beruntun yang dimulai dari pemusnahan Shaolin di Gunung Xinjiang Tianshan, Kinga yang berusaha secepat mungkin agar sampai tiba di Sichuan hanya bisa menggerutu dalam perjalanannya. Hai Siba, saat aku melewati Xinjiang dengan bajingan Nimbyong ini, tak kusangka Xinjiang akan seluas ini. Aku awalnya hanya seekor ular, jadi aku tak terbiasa dengan perjalanan jauh. Cepat bangunlah, Yumyo. Tanpa tahu apa yang telah terjadi di Shaolin, sekte Monhua dan sekte Jongnam, Yumyong yang terjebak dalam penjara manik nampaknya terbangun di sebuah dimensi yang berbeda. Akan tetapi, ia belum menyadari hal itu, di mana ia kebingungan lebih dulu akan apa yang telah menimpanya. Karena tubuhnya terasa baik-baik saja. Seingatnya, ia tadi sedang bertarung dengan Monchan.
Lalu ketua kultus demonik menggunakan spell aneh kepadanya. Namun, Yum-Young segera menyadari kebenarannya saat ia ingin bertanya pada Kinga apakah teknik itu sudah dihapus dan sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Seketika itu juga, Yum-Young pun terbelalak ketika melihat sekelilingnya yang tampak sama persis dengan tempat yang digunakan masternya untuk melatihnya dahulu. Akan tetapi, keterkejutan yang dirasakan Yum-Young masih terus berlanjut karena tak jauh dari tempatnya berdiri, Yum-Young juga melihat masternya yang sedang melatihnya dahulu sembari menjelaskan. Sejak dahulu kala, Sword Teknik berfokus pada satu dari 7 prinsip sebagai tujuan akhir mereka: berat, kecepatan, ilusi, daya sancur, disperse, singularitas, dan ketajaman. Tapi itu hanyalah jalan yang dipilih oleh orang biasa yang tidak bisa memahami prinsip utama sejak awal. Itu karena mereka tak dapat menangani kekuatan repulsif yang melekat pada pedang prinsip kekuatan. Hasilnya, dunia lari dari prinsip seperti kelembutan. Tetapi, dengan menghadapi repulsif dengan kekuatan yang luar biasa, seseorang mencapai prinsip kekuatan tertinggi. Seketika itu juga, melihat masternya dan dirinya di masa lalu di kehidupan sebelumnya, Yum-Young pun mulai mencerna situasinya dengan berpikir, ini adalah pemandangan di masa lalu. Apa aku sedang bermimpi? Siapa sangka aku akan bertemu dengan masterku lagi. Apakah secara tidak sadar merindukan hari-hariku bersama master? Namun, di saat Yum-Young berpikir seperti itu, tiba-tiba saja masternya yang dikiranya merupakan ingatan masa lalunya berbicara padanya dengan serius. Kau yang di sana, kenapa kau menatap kosong orang yang sedang latihan seperti pencuri? Yang terpenting, bagaimana bisa kau ada di sini? Jika kau tak menjawabnya dengan benar, aku akan memotongmu. Bidanya pun diakhiri dengan, seketika itu juga, Yum-Young yang tak bisa menahan ekspresi terkejutnya pun terbengung berpikir, apa ini bukan ingatan dari masa lalu?